warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Prameswara, kembali lagi ya barengan sama Linda di Talk Show on the Spot. Dan kali ini pun Linda udah ditemani langsung oleh Mbak Ineke ya. Bersapa dulu dong Mbak buat sobat Prameswaranya. Halo, selamat pagi sobat Prameswara. Iya, gimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kali ini ya Mbak ya, Linda tuh mau bahas soal yang lagi tren di kalangan anak muda. Sekarang itu kan banyak sekali anak muda yang udah melek sama kesehatan badannya. Ya memang sih kalau yang suka jajan juga masih banyak, tapi yang sekarang mulai mengurangi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih sehat itu juga lebih banyak lagi gitu kan. Jadi sekarang itu banyak sekali tren-tren diet yang diikuti sama anak-anak muda khususnya untuk Gen Z nih Mbak ya. Dan dari semua tren diet itu pastinya kan ada yang mungkin masih keliru untuk penerapannya atau juga terlalu ekstrim dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk diet yang sehat, diet yang benar itu diet yang seperti apa sih Mbak kalau boleh tahu? Nah, kalau untuk diet sendiri, diet itu artinya adalah mengatur porsi makan. Iya. Jadi bukan mengurangi ya. Iya. Diet itu mengatur porsi makan, jumlahnya berapa, jamnya berapa, begitu Mbak. Jadi kalau yang banyak kita salah artikan diet adalah mengurangi porsi makan gitu. Iya. Tapi kalau yang benar adalah diet adalah pengaturan dari porsi makan gitu. Jadi kalau diet yang benar adalah diet tetap pada gizi seimbang prinsipnya itu. Jadi tetap pada ada nasinya sebagai sumber karbohidrat atau sumber energi, kemudian ada protein hewani, ada protein nabati, kemudian sayur dan jangan lupa makan buah. Cukupi airnya juga. Iya, hidrasi gitu, 2 ya. liter sehari. Nah, kalau ngomongin soal gizi yang seimbang ya Mbak ya, di dalam satu piring itu untuk porsi yang lebih besar itu apakah harus karbohidratnya, proteinnya, atau serat-seratnya itu seperti apa? Jadi kalau komposisinya Mbak tetap paling besar adalah nasi, kemudian Iya. nanti ada protein hewani, protein nabati, 1 potong ayam misalkan ya yang gampang kan gitu, atau 1 butir telur, kemudian 1 potong tahu atau tempe ukuran sedang, kemudian 1 mangkok sayur. Jadi sayur sama nasi porsinya itu hampir sama ya. Iya. Ini yang kita tekankan. Jadi porsinya sayur sama nasi hampir sama. Oh. Gitu. Jadi harus seimbang nih Mbak antara Iya. serat sama karbohidrat gitu. Jadi gimana caranya kok biar imbang? Katanya tadi kan mengatur ya. Bagaimana caranya biar tidak terjadi obesitas gitu kan, seratnya harus seimbang gitu. Nah, tadi kan ini Mbak ini kan notice soal nasi nih. Di kalangan orang-orang yang diet, biasanya itu ya Mbak ya, nasi itu sebagai musuh malahan. Jadi kayak ada orang-orang yang udah cutting, nggak makan nasi sama sekali. Itu mitos atau fakta sih Mbak sebenarnya kalau nasi itu bakal mengganggu progres diet kita? Itu salah besar ya Mbak ya. Iya. Kalau nasi itu harus tetap makan nasi. Gitu. Apalagi Gen Z itu yang sekarang dimakan mentah-mentah. Oh iya, nggak perlu makan nasi. Nasi itu sumber karbohidratnya banyak, nyumbang energi banyak. Iya betul, nyumbang energi banyak. Sedangkan Gen Z apalagi remaja itu masih penting untuk organ reproduksi yang saya tekankan. Iya. Kalau perempuan apalagi ada menstruasi, itu kan penting Mbak. Itu zat Betul. besi yang harus tercukupi. Jadi tetap makan seimbang itu perlu gitu. Iya, jadi kalau Gitu. berlebihan pun juga nggak boleh, kalau kurang juga Iya, nggak boleh apalagi gitu mereka ya. masih ada dalam masa itu tadi pertumbuhan, masa-masa tadi pubertas itu membutuhkan energi yang tinggi juga gitu. Selain protein yang tinggi, itu juga energi juga butuh yang tinggi, makanya cepet tinggi gitu kan. Anak Iya. SMA, SMP itu kan gitu ya gitu. Jadi tetap bagaimana caranya membatasi makanan, tidak semua yang dibatasi. Yang kita batasi kalau misalkan kita menjaga prinsip diet yaitu garam sama lemak. Oh. Sama natrium atau garam ya segaring. Jadi kalau sekarang kan makanan-makanan banyak yang banyak sudah dikasih garam, nanti dikasih lagi micin, atau kalau sekarang itu ada bubuk-bubuk gitu ya, sekarang Iya. makanan ditambahin bubuk-bubuknya begitulah, itu tuh kan sudah asin di dalam makanannya, nanti ditambahin bubuk-bubuknya lagi itu kan gitu Mbak, itu yang nggak baik. Terus secara pengolahan juga digoreng lagi, sedangkan tadi pagi sudah makan gorengan gitu. Nah itu yang salah kaprah. Jadi bukan membatasi makanan pokoknya, bukan membatasi nasinya, tapi membatasi tadi sumber karbohidrat yang lain yang dengan lemak-lemak yang jahat gitu Mbak. Betul, karena memang kalau proses pengolahannya beda, itu pasti kalorinya juga berbeda ya Mbak ya. Betul, yang menyumbang kalori besar itu justru dari lemaknya yang tadi, dari minyaknya tadi, apalagi minyak yang sering digunakan berkali-kali. Yang sampai hitam banget gitu ya. Mbak Dinda udah tahu ya kalau Iya. gitu. Terus belum lagi tadi tuh Mbak, ada serbuk-serbuknya, nanti belum lagi yang
di dalam mangkok ada gajinya, itu. ada tetelannya, nah itu yang sangat disayangkan. Menghindari nasi, tapi makannya yang lemak-lemak jahat seperti itu. Nah, itu yang salah kaprah. Nah, itu kan lemak jahat ya, Dok ya. Nah, lemak baik pun juga masih kita butuhkan dalam tubuh. Kalau lemak baik itu bisa kita dapat dari makanan yang seperti apa? Nah, sebenarnya makan kedelai aja, Mbak. Lokal kita ya, misalkan edamame atau sejenis tempe. Tempe itu sudah ada lemaknya. Ayam itu juga sudah ada lemaknya. Begitu. Jadi tidak dengan gorengan yang berlebih, tidak. Jadi pengolahan misalkan dalam satu piring makan kita digoreng aja itu sudah dapat lemak. Betul. Gitu. Apalagi kalau nanti kita jajannya sudah gorengan semua ini. Apalagi yang nggak sarapan, ada kan yang skip sarapan ya. Tapi makannya gorengan tapi biasanya, Mbak. Siang makannya gorengan sama mie sama nasi. Ya itu yang salah semua. Double itu ya, karbonnya sama lemaknya. Jadi kayak nggak ada nutrisinya yang masuk, tapi yang masuk justru sumber-sumber yang itu nggak dibutuhin sama tubuh. Jahat. Iya betul, ada lemak jahat. Kemudian natriumnya akhirnya berlebihan. Sudah makan mie tadi, Mbak. Terus makan gorengan tadi. Terus belum ya tadi tambah-tambah natrium yang lain itu ya gitu. Betul. Dan juga nih Mbak ya, kan kadang kita itu berpikiran kalau diet ya udah ubah cara makannya aja atau ya mengatur gitu kan. Terus juga ada yang mengatur tapi dia nggak mau olahraga. Nah itu yang salah gimana juga. Itu? Jadi tetap aktivitas fisik gitu. Jadi kebanyakan kalau Gen Z sekarang kan sukanya main HP aja, lupa makan. Nah itu sebaiknya tetap aktivitas fisik minimal 30 menit lah Mbak. Gitu. Jangan santai gitu aja ya Mbak ya. Betul. Usahakan seminggu paling nggak kalau ya 3 kali lah masih bisa kan ya. Anak-anak muda gitu ya, paling nggak 30 menit sehari. Nah tapi nih Mbak ya, kalau misalkan dia makannya nggak dibatasin tapi dia olahraganya gila-gilaan banget, itu gimana? Nah itu juga berbahaya juga Mbak, kalau olahraga terlalu diforsir, kemudian makanannya apa tadi? Langsung digencer semuanya dimakan itu juga gitu. nggak baik karena di dalam tubuh kita juga tetap metabolisme tubuh juga sesuai dengan makanan-makanan yang sehat. Jadi percuma kita olahraga ngoyo tapi yang kita makan lemak-lemak jahat, itu yang tertimbun tetap lemak jahat. Jadi yang dibakar cuma lemak aja, yang jahat tidak keluar gitu kan Mbak, gitu kan. Jahatnya masih ada dalam tubuh berarti ya. Apalagi makannya ngawur, apalagi kita nggak tahu yang dimasak di luar ada pengawetnya. Nggak bisa kita bakar dengan olahraga Mbak, tetap kita harus imbangi dengan antioksidan. Dari mana itu? Dari buah, dari sayur, seperti itu. Oke, iya. Dan juga nih Mbak ya, biasanya kalau orang-orang diet udah turun nih misalkan ya, terus 3 bulan, 4 bulan diet tapi berat badannya tuh stuck. Nah itu pasti bikin stres banget ya, karena kayaknya udah mengurangi porsi makan, udah mengatur, udah olahraga, udah minum yang 2 liter tapi kok nggak turun-turun lagi. Nah itu gimana itu Mbak? Ya, kalau untuk menurunkan berat badan sendiri kita lihat ya Mbak ya, kita tidak bisa mengatur seluruh global gitu. Kenapa kok nggak turun? Itu kan kita harus lihat kondisinya perorangan. Kalau saya jadi nggak bisa dipukul rata semua orang sama gitu, karena kita juga harus mengukur massa ototnya juga, dia tinggi badannya berapa, berat badan, kemudian dia aktivitasnya apa, itu kita tidak bisa pukul rata gitu. Kita lihat dulu kenapa kok nggak bisa turun. Nah itu sebenarnya kita lihat juga IMT-nya sudah normal belum, kenapa harus pengen turun lagi, sedangkan di dalam tubuh juga nggak bisa 2 minggu terus nanti 3 minggu dia turun lagi banyak, itu nggak akan bisa, karena yang pertama yang diturunkan berat badan itu adalah cairan. Gitu Mbak. Makanya kenapa kalau menurunkan berat badan pertamanya gampang karena cairan yang dikuras gitu. Yang kedua nanti ada glukosa, ada lemak bertahap. Dan kita terakhir nanti di otot. Makanya kita lihat dulu massa ototnya berapa. Itu satu persatu, tidak bisa dipukul rata semua orang sama. Dan juga karena memang metabolisme manusia itu berbeda-beda ya Mbak ya. Jadi kalau jangan semua kita anggap oh ini dietnya sukses dengan cara ini, tidak semua bisa gitu. Dengan satu orang oh dia bisa dengan menurunkan berat badan dengan metode ini. Ya sebaiknya dikonsulkan dulu ya dengan dokter dan ahli gizi. Betul. Gitu, nah ini Mbak ya, boleh nggak ngasih tips untuk anak muda di luar sana yang mungkin mau memulai diet tapi masih belum tahu startnya dari mana? Ini gimana Mbak? Gitu, kalau menurut saya diet itu mengatur ya, sekali lagi adalah mengatur. Tetap makan dengan gizi seimbang, batasi gula, tepung-tepungan, lemak, dan manis-manis. Nah itu ya. 4 itu yang penting. Ya itu dibatasi aja. Tapi tetap kok makan nasi, lauk hewani, nabati, sayur, buah itu wajib. Aktivitas fisik wajib Mbak, 30 menit ya gitu. Terus habis itu minum tetap harus 2 liter.
sudah cukup menurut saya seperti itu Nah, aja. catat tuh ya Sob ya, cara kamu mulai untuk dia. Dan terakhir nih Mbak ya, gimana cara kita biar konsisten, biar nggak FOMO di awal aja semangat tapi di akhir-akhirnya loyo. Awalnya adalah niat dan sadar kalau sehat itu penting sekali. Kalau jatah kita diambil ketika kita sehat, nanti tua kita pasti tidak dapat jatah sehat itu. Nah, iya loh. gitu. Jadi mulai dari muda harus dibatasi karena pengennya nanti tua sehat bersama anak-anak kan gitu ya Mbak ya, konsepnya. Pengen kita masih bisa healing bersama keluarga, masih kuat berjalan jauh masih gitu bisa kan jalan ya. jauh. Makanya kenapa orang tua dulu tuh sehat-sehat. Nah, karena memang mereka tidak mengambil gula yang banyak, minumnya kan nggak manis-manis. Nah, tapi tuanya dia bisa menikmati masa tua dengan bahagia. Begitu. Kenapa? Karena itu tadi, jatahnya jangan diambil waktu muda. Jangan terlalu banyak makan berlebih di waktu muda. Karena kenapa? Kita tua nanti kita harus bahagia, harus berkumpul lagi dengan keluarga. Nah, itu Begitu, tadi investasinya kita harus jangka jangka panjang. Betul sekali. Itu tadi ya sobat ya, perbincangan kita soal diet yang mungkin kamu lagi bingung, lagi ngerasa stuck, kok nggak turun-turun dan lain sebagainya, bisa simak perbincangan kita tadi. Terus juga nih terima kasih untuk Mbak Ineke ya yang udah menemani Rinda kali ini dalam talk show on the spot. Dan juga nanti kita akan ketemu lagi di talk show on the spot berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.